bagaimana kabar Anda hari ini? Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program yang sudah dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya untuk Anda dalam Kalsel TV bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Masyarakat di Kalimantan Selatan disarankan untuk memanfaatkan KTP digital sebagai identitas pengganti dalam antisipasi pemborosan belangko. Masyarakat di Kalimantan Selatan disarankan memanfaatkan KTP digital sebagai identitas pengganti dalam antisipasi pemborosan belangko. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel, Zulkifli, kepada wartawan belum lama tadi. Zulkifli mengatakan, seiring layanan kependudukan terus mengalami peningkatan, maka dari itu, pemerintah Provinsi Kalsel menyarankan agar masyarakat di kabupaten kota dapat memanfaatkan layanan penggunaan KTP digital sebagai bentuk antisipasi kekosongan. Kita harus diakui juga karena anggaran terbatas untuk pencetakan KTP itu kan juga memerlukan anggaran dari negara. Nah, rata-ratanya itu sekitar 10.000 lebih, 10.000 rupiah lebih harga satu kartu itu. Bayangkan kalau hanya sekadar orang merubah muka atau merubah tadinya berjilbab menjadi tidak berjilbab, itu kan mau tidak mau harus kita ganti dengan yang baru tuh. Nah itu biayanya tuh di atas 10.000 tuh sekitar 11 ribuan. Kalau banyak yang seperti itu kan juga tergerus ke sana anggaran daripada negara. Artinya lebih efisiensinya lebih ini Pak ya. Kalau KIKD kan sudah tersimpan lama Dan seperti itu. Insya Allah aman ya Pak lah. Insya Allah aman dan tidak mungkin pernah hilang. Seperti itu. Zulkifli menambahkan meski belangko dibiayai negara dan gratis bagi masyarakat, namun diketahui harga satuan keping untuk KTP elektronik sebesar Rp10.000. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masyarakat desa agar mampu menumbuhkan potensi perekonomian barunya lewat badan usaha milik desa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masyarakat desa agar mampu menumbuhkan potensi perekonomian barunya lewat badan usaha milik desa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel Farid Fahmansyah kepada wartawan belum lama tadi. Farid menyampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang diberikan desa melalui BUMDes, tentu pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong, apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi desa telah membaik, terlihat indeks desa membangun di Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai 0,74%, sedangkan secara nasional hanya terrealisasi 0,69%. Karena Paman Birin begitu antusias, beliau mendorong desa untuk berprestasi karena kata beliau, desa yang maju maka akan membuat kabupaten maju dan akan membuat provinsi menjadi maju. Karena itu kami membuat temanya adalah dari desa untuk Kalsel maju sesuai dengan visi Paman Birin yaitu Kalsel maju. Farid menambahkan saat ini perekonomian desa yang patut didorong adalah tinggi potensinya, diantaranya pariwisata berdasarkan pemanfaatan alamnya serta di sektor food court atau kuliner. Tim Liputan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur saat membuka event Banua Ekonomi Syariah Expo 2023 di Lapangan Burjani, Kota Banjarbaru, Senin sore 23 Oktober. Sabiri Nur menyampaikan Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didukung oleh mayoritas masyarakat Banua yang beragama Islam, bahkan terkenal memegang teguh nilai-nilai religius. Sehingga unit usaha pesantren yang sejahtera tidak hanya akan menyokong kemandirian pesantren, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Ya, kita ingin tentu bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu petunjuknya adalah dari para habaib, para alim ulama yang memberikan petunjuk, tentunya jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang benar yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sabiri Nur menambahkan di Kalimantan Selatan terdapat 286 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 64.000 orang. Selain itu, 4 perguruan tinggi di Banua membuka program studi keuangan syariah.
Lahirnya SDM-SDM di bidang tersebut discaya akan semakin menggerakkan pengembangan ekonomi berbasis Islam di Kalimantan Selatan. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, "Haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga." Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjadi salah satu pilot project Simpul Jaringan Nasional tahun 2023. Berikut kami sajikan informasi selengkapnya. Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjadi salah satu pilot project Simpul Jaringan Nasional tahun 2023. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Durliani, kepada wartawan usai membuka bimbingan teknis SIKN dan JIKN di Banjarmasin, Selasa 24 Oktober 2023. Nurliani menjelaskan terpilihnya Kalsel menjadi salah satu pilot project Simpul Jaringan Nasional tahun 2023 itu merupakan hasil rapat koordinasi Tebu Jaringan Nasional RKTJN tahun 2023 yang dilaksanakan pada Juni 2023 lalu di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Nurliani berharap kegiatan bimbingan teknis sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional bagi 13 lembaga kearsipan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan lancar dalam rangka menciptakan kearsipan terbaik di Banua. Dengan adanya kami mengundang narasumber dari Arsip Nasional, ada 2 orang, kami mengharapkan agar JIKN di Kalsel ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat Kalsel salah satu yang ditunjuk oleh Arsip Nasional sebagai proyek pelaksanaan JIKN ini pada beberapa waktu yang lalu di waktu temu Arsip Nasional di Yogyakarta. Untuk diketahui hingga saat ini, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI telah memberikan persetujuan sebanyak 407 simpul jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka layanan penyediaan akses informasi kearsipan yang otentik, legal, utuh, lengkap, dan terpercaya dalam rangka
e-arsip otentik Indonesia kepada masyarakat dan lembaga negara sebagai pengguna. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengejar target untuk dapat realisasikan aturan soal pelaksanaan inovasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengejar target untuk dapat merealisasikan aturan soal pelaksanaan inovasi. Hal ini disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Selatan, Muhammad Amin, kepada Abdi Persada FM Selasa 24 Oktober 2023. Amin menjelaskan agar Raperda ini dapat terrealisasi menjadi perda yang implementasinya dicanangkan pada tahun 2024 bisa rampung. Terus dikejar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Panitia Khusus Pembentukan Raperda Inovasi, bahkan telah melakukan banyak perbandingan dengan melaksanakan berbagai macam kunjungan agar sekiranya aturan tersebut mampu dijalankan setelah nantinya disahkan menjadi aturan wajib. Kita berharap, dan ini juga harapan Pak Gubernur, harapan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, dengan adanya perda ini, setiap tahun itu minimal 1 SKPD wajib membuat inovasi daerah, inovasi di SKPD-nya. Syukur kalau ada yang bisa lebih. Nah, saat ini ternyata memang belum semua SKPD melakukan, karena payung hukumnya mungkin dianggap belum ada atau belum kuat. Nah, dengan adanya perda ini maka kita harapkan minimal 1 lah setiap SKPD. Nah, kalau semua itu berjalan, kita kan bisa tunggu ada hal yang luar biasa yang akan dilakukan oleh setiap SKPD dengan inovasi-inovasi yang dilakukannya. Nah, sehingga nilai inovasi, indeks inovasi daerah kita harapkan juga jadi naik dengan adanya banyaknya inovasi yang dilakukan, yang didorong dengan adanya perda ini. Amin menambahkan dari hasil kunjungan ke sejumlah instansi dari berbagai daerah yang diketahui juga telah sah memiliki perda tentang inovasi menjadi referensi pihaknya untuk merampungkan aturan tersebut. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur mendorong wartawan untuk terus menunjukkan eksistensinya dengan senantiasa meningkatkan kualitas siaran dan persebaran informasi kepada masyarakat di Banua. Harapan disampaikan Gubernur saat menghadiri syukuran HUT ke-23 Abdi Persada FM di Banjarmasin awal pekan tadi. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur mendorong Abdi Persada FM untuk terus menunjukkan eksistensinya dengan senantiasa meningkatkan kualitas siaran dan persebaran informasi kepada masyarakat di Banua. Harapan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri syukuran HUT ke-23 Abdi Persada FM di Banjarmasin awal pekan tadi. Dalam sambutannya, Gubernur juga berharap Radio Abdi Persada sebagai lembaga penyiaran publik lokal dapat terus berinovasi dalam berkarya dan dapat menjadi media teladan dalam memberikan informasi akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Radio Abdi Persada juga diharapkan semakin maju, produktif, dan dapat terus berkarya serta berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan Banua, serta terus bergerak menjadi media terdepan gerbang IKN Nusantara. Momentum peringatan ulang tahun yang ke-23 ini tentunya menunjukkan eksistensi sebagai Radio Abdi Persada sebagai salah satu lembaga penyiaran dengan senantiasa meningkatkan kualitas siaran dan persebaran informasi kepada masyarakat khususnya di Banua kita, Kalimantan Selatan. Sebagai lembaga informasi publik di daerah, Radio Abdi Persada dapat mengambil peran lebih tentunya dalam menyukseskan pembangunan di Banua maupun mewujudkan masyarakat Banua yang melek terhadap informasi. Pada kesempatan ini, Gubernur didaulat menyerahkan penghargaan kepada mitra dan SKPD lingkup pemerintah provinsi yang terlibat langsung dalam pemberitaan Abdi Persada FM. Penghargaan diberikan kepada Basnas Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Bank Kalsel, Dinas Kesehatan, BPBD Kalsel, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam program Kalsel TV. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan?
Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja. Mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Redikes Axel aja. Aman kan? Perlu uang tunai tapi gak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja. Nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile Banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Redikes yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Redikes yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Redikes yang paling memahami. Redikes paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami sajikan informasi terkait dengan 10 besar lomba foto dan juga video bunga tabebuya di Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kalsel TV edisi hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Perayaan mati bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku rasa kita yang lalu melepas itu caraku mencintaimu. 딸각딸각 아침 짓는 어머니의 분주함과 엉금엉금 냉수 찾는 그 아들의 게으름이 상큼하고 깨끗한 아침의 향기와 구수하게 밥듬 드는 냄새가 어우러진 가을 아침 내겐 정말 커다란 기쁨이야. 가을 아침 내겐 정말 커다란 행복이야. 응성만 부렸던 내겐
Tabebuya kuning atau pohon trompet emas adalah jenis tanaman dari Brazil, Jer. Ais, Junya Pam, siapa yang membawa sini lah? Saku di bawah Ronaldinho. Tabebuya ini berkembang waktu di musim kering. Pas umur kering, pas pahuman kering, pas juga duit kering. Ais. Sebujurnya kadang alih mencari tanaman tabebuya ini cukup datang di sepanjangan halaman kantor sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rimbun lawan bungas-bungasnya. Rajui datanya. Cepati bergerak ya pamandirin. Tempuluk belum banyak kuburan kambangnya. Cocok benar gasan berfotoan. Bisa foto lawan keluarga, berpasangan, asal zaman manyoraman hak. Nampak benar jombloknya. Wah. Gemerlap bunga tabebuya kuning menghadirkan keindahan eksotis yang tak terlupakan di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Bunga-bunga yang begitu besar dan berwarna cerah ini tidak hanya memikat mata, tetapi juga merentak sejarah dan kekayaan budaya Banjar. Warna kuning yang memikat merangkul akar budaya Banjar dan mengukuhkan dirinya sebagai lambang kemegahan Kerajaan Banjar, menjadikan kawasan kantor ini sebagai sebuah tempat yang dipenuhi kecantikan dan makna yang dalam dengan keindahan bunga tabebuya yang mempesona. At the onset of hot dry season, tabebuya flowers bloom. The golden trumpet tree fills the sky in spring with vivid yellow color for several weeks. The tabebuya flower steals the spotlight in any landscape. It has the most intensely stunning yellow display. The open flowers are full of nectar and attract the busy honeybees. Witness the wonder of tabebuya flowers today. Pasti kalian gak tahu nama bunga kuning yang ini dan ini. Bujur tabebuya. Rancak tanaman ini dikira sebagai tanaman sakura oleh kebanyakan orang. Padahal, bunga tabebuya atau Handroanthus chrysotrichul atau biasa disebut trompet emas adalah sejenis tanaman yang berasal dari Brazil. Kalian bisa menemukan sedang bermekarat di komplek perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, khususnya di Jalan Banua Praja Barat hingga Jalan Banua Praja Timur. Habitat asli tabebuya berada di daerah iklim yang kering, sehingga tanaman ini memiliki ketahanan hidup yang tinggi dalam cuaca kering. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 4 Banjarbaru dapat terinspirasi tanaman tabebuya ini sebagai pribadi yang tangguh tidak merusak lingkungan dan mempunyai akhlak yang menyejukkan hati.
Sakura berwarna kuning. Lain cuy. Rancak dikira orang bunga sakura, tapi ini tabebuya kuning atau pohon terompet emas, tanaman yang berasal dari negara Brasil. Jadi ini di Brasil? Kada dong. Ini di lingkungan kantor gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Tabebuya pada musim berbunganya mampu menghasilkan jumlah bunga yang sangat banyak dan tidak putus sejak awal musim kemarau hingga menjelang musim hujan. Jadi kada heran kalau di sepanjang perkantoran Pemprov ini lagi bungas-bungasnya. Kuningnya itu nyarak benar. Yang kebetulan lewat sini, kada salahnya singgah. Bisa gesen befotoan, prewed juga oke ala-ala musim semi, bawa rada tanggin kada masalah karena memang sebagus ini. Dan Timpulu ini lagi mekar-mekarnya. Secantik dan seindah tabebuya, seperti itulah harapan ulun terhadap benua tercinta. Bergerak, bekerja, berdoa, dan berjuang bersama, maka harapan tersebut akan menjadi nyata. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.